Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdurrahman Faiz. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagian yang pertama mengenai pada masa sebelum kenabian. Yang kita ketahui, kalau kita membicarakan mengenai sejarah, pastinya banyak hal yang perlu dibahas. Oleh karena itu, ini ada beberapa yang akan saya bahas hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui, masa sebelum kenabian pasti identik dengan masa kebodohan atau masa jahiliyah, di mana banyak kebohongan, kemunafikan, fitnah di mana-mana, dan perbuatan tercela yang menyimpang dari syariat agama. Lalu, kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada 571 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunda beliau bernama Aminah. Namun, kedua orang tua beliau harus wafat ketika Rasulullah SAW masih berusia belia dan akhirnya menjadi yatim piatu. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun, Allah mengutus Jibril membersihkan hati Rasulullah dengan membelah dadanya. Di sini, hati Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah SWT agar terbebas dari setan dan dosa. Berinjak usia ke-6 tahun, Rasulullah SAW diajak pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi ke rumah saudara dan mengunjungi makam ayahnya, yaitu Abdullah. Namun, sepulang dari Madinah ini, ibunda beliau, Aminah, wafat karena mendadak sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjadi anak yatim piatu. Pada usia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib untuk ikut berdagang di negeri Syam. Pada umur 12 tahun, Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib dan diajak untuk berdagang di negeri Syam. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah menjadi pribadi yang pandai berdagang, jujur. Bahkan dari suku Quraisy mendapat julukan Al-Amin. Kemudian di usia beliau ke 25 tahun, Rasulullah SAW mempersunting Khadijah, di mana Khadijah ini adalah saudagar kaya dari Mekah dan beliau adalah seorang janda serta wanita yang soleha. Hasil dari pernikahan dengan Siti Khadijah dikaruniai 6 orang anak, namun dua di antaranya harus wafat saat usia masih kecil sekali, di mana 6 orang anak ini yang wafat 2 di antaranya adalah laki-laki, sedangkan yang tidak wafat yaitu ada 4 orang anak perempuan. Selanjutnya, pada usia 35 tahun terjadi banjir besar di kota Mekah. Kemudian suku Quraisy saling membantu memperbaiki Ka'bah karena bangunan Ka'bah hampir hancur karena terkena kejadian tersebut. Dari situ terjadinya perselisihan peletakan batu Hajar Aswad. Karena di situ bingung siapa yang mau meletakkan dan di mana. Kemudian Rasulullah lah yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Namun batu Hajar Aswad tersebut entah kenapa dulu berwarna putih bening, putih cerah, dan katanya akibat oleh dosa-dosa dari manusia, batu Hajar Aswad tersebut berubah menjadi lama-kelamaan menjadi gelap dan menghitam atau mencoklat. Pada usianya ke-40 tahun, beliau banyak melakukan tahanut atau menyendiri, dan itu ketika di Gua Hira Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya.
Wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertamanya di Gua Hira ketika melakukan tahanut, yaitu wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila ada yang menambahi dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam hadir ialah suka menyembah berhala, berzina, berjudi, bahkan mabuk, dan menganiaya dan membunuh kaum yang lemah. Sejak diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, hal ini dapat mengubah paradigma dan kebiasaan bangsa Arab, sehingga kaum Quraisy terancam kesejahteraannya. Berbagai cara yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk mencegah dan menghentikan penyebaran ajaran Islam. Namun, Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah mampu menyusun strategi dan metode yang harus dijalankan tugasnya sebagai pembawa pesan Allah. Yang pertama, dakwah di Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Iqra, begitulah perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung. Jibril memerintahkannya untuk membaca, sedangkan ia tak tahu apa yang harus dibaca. Kemudian Nabi Muhammad bingung dan ketakutan, sehingga lari ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimuti. Sebagai seorang istri, Khadijah mencoba menenangkan Nabi Muhammad dan membawanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahli yang berpengalaman dan juga sepupu Khadijah. Dia berkata, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi untuk umat ini. Engkau telah didatangi oleh Jibril dan juga pernah mendatangi Musa. Dan kelak engkau akan didustakan, disakiti, diusir, bahkan kamu akan diperangi oleh kaummu. Setiap orang yang diutus menjadi nabi sepertimu, pasti dia akan dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Jika aku ada waktu kamu dimusuhi masih hidup, pasti kamu akan kubela sekuatku." Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada pula metode yang dilakukan Rasul selama dakwah. Cara sembunyi-sembunyi ialah 1. Metode personal. Metode ini semacam dengan cara individual, langsung bertatap muka sehingga materi disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksinya yang ditimbulkan langsung diketahui. Yang kedua, metode pendidikan. Pada zaman Rasul, pendidikan ini dicontohkan dengan mendatangkan rumah ke rumah atau menjadikan salah satu rumah sahabat untuk dijadikan tempat pemberian materi-materi Islam, seperti rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan tempat pertama menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Yang ketiga, metode diskusi. Tujuannya ialah untuk memecahkan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah. Yang keempat, metode Ahal. Dakwah metode ini dilakukan dengan upaya ajaran melalui upaya penyatuan antara pemahaman atau pengetahuan dengan keyakinan atau perasaan. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dapat dilakukan dengan yang terakhir, metode bil hikmah. Dengan metode ini, Rasul menjalankan tugasnya dengan dilakukannya selama berdakwah, tidak hanya bersembunyi tapi juga dengan
terang-terangan. Dakwah secara bersembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya dan menghasilkan beberapa nama yang berhasil masuk Islam. Selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan: yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah dusta. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antar manusia. Yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau. Yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi di sebuah negeri di seberang Laut Merah. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid. Waktu Nabi Muhammad masuk ke Madinah, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam, kaum Ansor, banyak yang mengundang serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Setelah beberapa bulan Nabi di situ, maka beliau membangun Masjid Nabawi untuk tempat tinggal, dan masjid yang dibangun tersebut berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru. Kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut Muhajirin, dan kaum muslimin penduduk Madinah disebut Ansor. Kaum muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah banyak menderita kemiskinan karena harta benda dan kekayaan mereka ditinggalkan di Mekah. Di waktu mereka berhijrah ke Madinah, melarikan agama dan keyakinan yang mereka anut, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi saudara Nabi sendiri. Rasulullah telah mempertalikan kekeluargaan Islam. Masing-masing keluarga mempunyai pertalian yang erat dengan keluarga-keluarga yang lain karena ikatan persaudaraan yang diadakan Rasulullah. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Nabi menjalin hubungan antara kaum muslimin dengan golongan Yahudi penduduk Madinah. Jalinan hubungan ini terwujud dengan terbentuknya perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, yang isinya kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingat dan saling berbuat kebaikan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling tolong-menolong dan melaksanakan kewajiban. Bumi Yathrib menjadi tanah suci karena naskah perjanjian ini. Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya kembali kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Madinah sendiri adalah wilayah pertanian. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada oleh sistem kekerabatan. Madinah juga memiliki sejumlah warga Yahudi yang mana sebagian besar penduduknya lebih simpatik terhadap monoteisme. Namun, setelah masyarakat muslim berkembang menjadi besar dan berkuasa, mereka mulai menaruh rasa dendam dan tidak suka. Poin terakhir adalah strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, hijrah ke Hasbi. Kedatangan orang-orang Islam di Hasbi disambut dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam.
Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Hasbi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Bahkan dua orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Yang kedua, pergi ke Taif. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Nabi berharap dakwahnya diterima masyarakat Taif. Akan tetapi harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Mereka tidak mau mengambil resiko karena mereka pasti akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah bila menerima Islam sebagai agama baru mereka. Para pembesar kota Taif menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah berdasarkan informasi yang mereka terima dari Abu Jamal bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab. Yang terakhir adalah Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dari perjalanan dakwah Nabi karena penerimaan masyarakat Yastrib terhadap misi yang disampaikannya membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Kemudian diadakanlah Perjanjian Aqabah II. Isinya sebagai berikut. Mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang ke dan tinggal di kota mereka, dan bahkan mereka menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dan pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara mereka. Mereka juga mengatakan kesanggupan mereka membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka, sehingga halnya mereka membela warga mereka sendiri. Selanjutnya, pembahasan subtema C mengenai model kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW menurut sejarah peradaban Islam. Yang pertama, pengesaan Allah. Seperti yang kita ketahui, bangsa Arab pada mulanya berpaham politeisme terhadap ketuhanan, yaitu berupa patung atau berhala yang disembah. Pemahaman seperti ini sudah berabad-abad lamanya dan sudah turun-temurun. Kemudian Rasulullah berubah menjadi monoteisme absolut, yaitu hanya Allah yang esa sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua, mempersatukan umat. Salah satu kriteria jahiliyah adalah suka bermusuhan, baik antar suku maupun sesama satu suku atau kabilah. Dimulai oleh Rasulullah sejak dari kota Mekah, kemudian dilanjutkan setelah hijrah ke Madinah dengan mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi satu kekuatan yang dasar pada waktu itu. Yang ketiga, membangun pemerintahan. Memang Rasulullah tidak lama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang kuat untuk ukuran waktu itu, yaitu dengan dukungan utama dari kaum Muhajirin dan Ansar. Maka lahirlah masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang memiliki peradaban tinggi dan juga masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemerintahan yang dibangun Rasulullah adalah pemerintahan pertama, karena bangsa Arab sebelumnya dijajah oleh Parsi dan Romawi, belum pernah memiliki peradaban sebelumnya. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras, dan multi agama. Dalam 5 teori model kepemimpinan, Nabi Muhammad mampu menggabungkan semuanya menjadi satu, yaitu yang pertama yaitu otokrasi, berkuasa sendiri, militeristis, paternalitis atau kebapaan, karismatik, dan juga demokrasi. Selanjutnya, untuk melaksanakan model kepemimpinan tersebut, Rasulullah menambahkan 4 sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang pertama sidik,
Maksudnya, seorang pemimpin harus benar berpihak kepada kebenaran, kejujuran, keadilan, bukan sebaliknya sebagai pembohong, pengumbar janji yang tak tahu ujung kepastiannya. Yang kedua, amanah. Dapat diyakini amanah yang diembannya betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, bukannya lain di mulut, lain pula di hati. Yang ketiga, tablik. Bermakna menyampai, artinya seorang pimpin menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Yang keempat, fatonah, berarti cerdas, pintar, berwawasan, maju, punya motivasi yang tinggi, selalu bermotivasi untuk kemajuan, punya pemikiran cemerlang, bagaimana memajukan rakyat, menyejahterakan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam model kepemimpinannya, Nabi juga mempunyai sifat publik yang diterapkan, yaitu mulai dari diri sendiri. Yang pertama, pemimpin dapat mempersiapkan diri untuk memberikan contoh yang dimulai dari dirinya sendiri untuk ditiru para anggotanya. Yang kedua, memberikan keteladanan. Keteladanan pemimpin memberikan suntikan efektif yang dapat menumbuhkan pribadi-pribadi anggota yang baik. Contohnya ketika Nabi tetap bersifat lemah lembut terhadap orang lain meskipun telah berbuat kesalahan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Sebagai pemimpin, puncak komunikasi harus dapat berbicara dan melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan tindakan nyata. Komunikasi yang melibatkan hati akan sampai pada anggota dengan baik. Yang keempat, dekat dengan umat. Kedekatan pemimpin yang dicontohkan Nabi dengan memberikan kebutuhan, mendengarkan keinginan, keluhan, serta memperhatikan potensi mereka. Yang kelima, selalu bermusyawarah. Dalam memimpin, Nabi selalu menggunakan musyawarah sebagai alat untuk mengumpulkan pendapat dari para sahabat sehingga dapat keputusan yang terbaik. Musyawarah menjadi faktor yang dapat mendorong pola kepemimpinan kolektif untuk menentukan pengambilan keputusan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Keenam, memberikan pujian atau motivasi. Dalam kepemimpinan Nabi memberikan pujian yang baik terhadap sahabat-sahabatnya. Pujian sekecil apapun dapat menenteramkan hati dan memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik. Yang ketujuh, mampu menularkan dan mempengaruhi. Kepemimpinan Nabi merupakan kepemimpinan yang berhasil. Nabi mampu mengajak dan mempengaruhi sedikit demi sedikit bangsa Arab untuk masuk Islam. Yang kedelapan, memiliki etika atau moral. Seorang pemimpin yang memiliki etika dapat mengarahkan dan memberi contoh anggotanya dalam bersikap. Etika merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermanfaat. Selanjutnya pembahasan subtema D mengenai peradaban pada masa Rasul. Dimulai beberapa kilometer di utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hiro, Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu, Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Terkenal dua fase Nabi dalam memperkenalkan peradabannya. Yang pertama, fase Mekah, di mana fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama, secara umum pada periode Mekah kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya dakwah dengan strategi politik yang meluncurkan aspek-aspek keteladanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya. Ada dua cara dakwah yang dilakukan Rasulullah. Pertama, dakwah secara diam-diam. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mulai beriman ialah yang pertama, istri beliau sendiri, Khadijah. Yang kedua, kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits. Yang ketiga, dari kalangan budak, yakni Bilal. Yang keempat, orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar Asy-Siddiq. Orang-orang ini terkenal dengan julukan Asy-Syabiquna al-Awwalun. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka.
Dan langkah berikutnya, ia berdakwah secara umum. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, Nabi Muhammad menyeru pada hak kebangsawanan dan hamba saya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid dan nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Selanjutnya pada fase yang kedua, yakni fase Madinah. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang, yakni suku Aus dan Khazraj. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah Perang Bu'as pada tahun 618 Masehi. Seusai perang, baik kaum Aus maupun Khazraj menyadari akibat dari permusuhan mereka, sehingga mereka berdamai. Setelah kedua suku berdamai, suku Khazraj pergi ke Mekah. Dan setelah di Mekah, Nabi Muhammad menemui rombongan mereka dalam sebuah kemah. Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sebelumnya telah mengenal ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi, maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yathrib masuk Islam. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah ajaran Islam di Makkah, Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun, Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah dari penduduk Makkah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar di masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu bata masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Kaum muslim melakukan berbagai aktivitas di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara, berjualan, perayaan. Tempat ini menjadi faktor yang mempersatukan mereka. Yang kedua, persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam negara Islam yang baru dibangun itu, Nabi meletakkan dasar untuk menata kehidupan sosial dan politik. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslim, orang Arab, serta kaum non-muslim, dan orang Yahudi. Rasulullah melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara tersebut. Yang keempat, peletakan asas politik, ekonomi, dan sosial pada periode ini untuk membangun legalitas dan sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Dengan pendekatan dan tindakannya terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh dan solidaritas yang erat di antara anggota masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah dengan asas-asas yang abadi. Perubahan yang kedua ada di bidang politik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamnya yang pertama. Isinya setiap kelompok manusia, pribadi, keagamaan, dan politik adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. Kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu, baik secara moral atau material.
Selanjutnya, semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Selain 3 dasar di atas, langkah awal yang ditempuh Rasulullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dan mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama antar mereka. Dengan ini akan menutup munculnya ancaman yang merusak persatuan kesatuan dalam tubuh Islam. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keretakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang Yahudi dan orang munafik yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan Ansar. Setelah itu Rasulullah berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersatukan seluruh masyarakat Madinah. Sementara itu, agar sistem politik baru dan kerukunan menjadi lebih kuat, Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang Yahudi, dan konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sistem yang mengantisipasi masa depan. Piagam Madinah merupakan bentuk piagam pertama yang tertulis secara resmi dalam sejarah Islam dunia. Sebagai gambaran awal, Piagam Madinah adalah undang-undang untuk mengatur sistem politik sosial masyarakat pada waktu itu. Setelah 2 tahun hijrah, Rasulullah mengumumkan aturan dan hubungan antara kelompok masyarakat yang hidup di Madinah. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah ingin memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, dan partisipasi. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Karena itu, istilah civil society yang terkenal sekarang itu erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah di Madinah. Dari istilah itu juga punya makna ideal dalam proses berbangsa dan bernegara, terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Sehingga pada masa Rasulullah, Islam berkembang pesat diiringi dengan berkembangnya suatu pemerintahan pada negara di Madinah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.